Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faustin Nafis Aroyan, mahasiswa Teknik Elektrobi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh anggota PKL tentang antena bintang 9. Untuk tugas saya yaitu group delay, gain diversity, dan korelasi koefisiensi. Pertama, buka dulu aplikasinya CST, lalu klik new template, pilih MW dan RF optical antena, pilih planar, yang time domain, lalu next. Untuk frekuensi minimalnya 2, untuk maksimalnya 6 GHz. Finish. Kalau sudah terload seperti gini, kita ke parameter lalu load parameternya. Karena saya sudah membuat parameternya, jadi langsung saja. Pertama kita harus membuat di menu modeling ke brick, lalu klik 2 kali pada kotaknya. Kita membuat substrat dulu. Untuk substratnya X-min nya itu min weight berdua, ini W berdua, L berdua, 0 ini H. Untuk materialnya menggunakan FR4 yang lossy. Kita bisa preview dulu, oke. Lalu klik break lagi pada modeling. Kita akan membuat ground plane. Untuk X minusnya negatif WG per 2, X maxnya WG per 2, Y min nya itu min LG per 2, Y maxnya LG per 2. Untuk Z min nya itu negatif C, Z max nya tetap 0. Materialnya menggunakan copper yang analit. Kita bisa preview dulu ya. Ini bisa betul, oke. Lalu pada menu modeling lagi kita akan membuat saluran transmisi. Untuk X min nya itu min WS per 2, X max nya WS per 2, Y min nya min L per 2, ini 0, Z min nya H, S max nya H plus C. Materialnya sama, copper atau analit. Nah ini di belakangnya, di depannya. Nah, oke, di belakang. Nah di sini. Lalu kita akan membuat antenanya atau patch, yaitu di sama menu modeling, lalu klik silinder 2 kali, membuat patch. Z ini untuk radiusnya RP, ini 0, ini 0. Z min nya H, Z max nya H plus C, segmennya 3 karena akan membuat segitiga dulu. Materialnya copper, ya oke. Nah kan kita membuat antena bintang 9, maka pada navigation tree kita pilih pledge, lalu Ctrl T atau transform. Nah ini untuk membuat antenanya, kita ke operation rotate, copy, repetition factornya ada 3, untuk repetition angle nya 40 derajat. Review dulu boleh. Oke. Ini ada 3, patch 1, 2, 3 sama patch biasa. Ini kita gabung semua. Di control, di highlight, terus di boolean pada menu modeling. Nah, kan di sini sudah bergabung. Karena ini agak sedikit miring, jadi kita luruskan dulu. Di sini klik kiri, lalu klik Ctrl T atau transform, operation rotate. Kita bisa rotate langsung gini. Nah, oke. Nah, sudah lurus. Lalu kita akan menggabungkan patch sama saluran transmisinya di highlight, lalu di boolean. Nah, sudah tersambung. Lalu kita akan membuat portnya. Caranya ke ujung bawah saluran transmisi, lalu
klik F pada keyboard atau klik Pix pada menu modeling. Saya akan klik F pada keyboard, klik 2 kali pada ini yang ujung. Setelah itu kita ke home, macros, lalu solver, pilih ports, lalu yang calculate port extension coefficient, calculate dulu sebesar ini K-nya, lalu construct. Nah, apa yang terjadi, kita akan di navigation tree telah tercipta portnya di bagian bawah saluran transmisi. Nah, lalu setelah itu kita akan menuju simulation ke mana ya? Ya ke simulation ke klik field, terus apply, field and surface current apply, far field atau RCS apply. Ada dua, yang far field frequency sama yang transient broadband. Lalu klik kembali apply, electric energy density apply, magnetic energy density apply. Lalu kalau sudah ke apply, di sini akan muncul field monitornya. Oke, lalu kita bisa jalankan simulasinya ke simulation, setup solver, start. Tunggu beberapa menit.
Baik, simulasi sudah selesai. Kita langsung ke post processing, ke result template, lalu pilih yang filter analysis, lalu group delay time. Nah, kita klik OK. Kalau sudah muncul di sini group delay 1111, kita evaluate all. Nah, kalau sudah kita close, kita lihat ke tabel monthly reset group delay. Nah, di sini kita bisa lihat besarnya group delay pada frekuensi 4 GHz 0,17 sekian 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 nanosecond. Nah, gitu. Kalau sudah, kita bisa ke post processing, import atau export. Ini untuk menyimpan hasil dari ini yang telah kita simulasikan. Nah, kita akan ke sini, namai group delay, save. Lalu kita bisa menyimpan juga ini CST nya, kita simpan ke antena 9. Kita save. Nah, kalau sudah, kita akan membuat yang antena bintang 9 yang MIMO. Membuat antena yang tadi sama, terus bedanya itu ada 2 antenanya. Jadi saya akan membuat antena lagi di sini, navigation tree, klik semua, ground plane, patch, substrate sama port 1, lalu transform, Ctrl T. Kita akan copy, lalu kita bisa menggeser. Nah, sampai pas. Nah, oke. Nah, kan ini sudah menjadi 2. Kita bisa melakukan simulasi lagi karena ini sudah beda antena. Ke setup solver, start. Nah, ini karena prosesnya jadi lumayan panjang, jadi saya pause saja karena tidak mau buang-buang waktu. Baik, karena simulasi sudah selesai cukup lama, jadi kalau sudah selesai kita langsung ke post processing, result template, lalu ke far field and antenna properties, pilih yang ini, diversity gain and correlation. Nah, kan ada 2, kita pilih yang correlation coefficient dulu, oke. Lalu lagi yang sama, kita pilih yang diversity gain, oke. Evaluate all. Nah, kalau sudah kita close, kita bisa lihat di tabel monthly result, kita bisa lihat diversity gain sama correlation coefficient. Nah, kita bisa lihat bahwa diversity gain dan correlation coefficient itu berbanding terbalik. Ya, di sini ada bukit, lalu kalau di diversity gain itu merupakan lembah. Kita bisa ke post processing, import export, kita bisa save. Div gain, save. Ini juga di correlation coefficient. Kita bisa juga save CST nya juga buat tentang 9 MIMO.
sini. Nah, kalau sudah kita bisa close aplikasinya. Lalu kita ke sini. Nah, lalu kita akan melihat ketiganya hasilnya. Pertama kita harus merubah dulu titik-titiknya menjadi koma agar bisa masuk ke Excel nanti. Di replace, lalu find what, find titik, replace with koma, replace all. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa lihat di sini titiknya berubah menjadi koma semua. Lakukan juga yang sama pada yang lain. Oke, yang group delay. Oke, lalu kita akan memindahkan data ini ke Excel, Microsoft Excel. Hasil data. Kita masukkan datanya yang correlation coefficient dulu. Oh, belum. Paste. Oh, belum ke paste. Oh, bentar. Kok bisa? Kita save dulu semuanya. Kok bentar. Nah, kita masukkan data yang lain juga. Yang ini diversity gain, terus yang group delay. Nah, kalau sudah kita akan setting ini agar bisa menjadi lebih rapi. Di sini tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik sini sampai yang real E, lalu ke bawah sampai batas tabel terakhir. Di sini tekan tombol shift, nah klik sini. Terus kalau begitu kita bagian base yang bawah, use text import wizard, pilih yang fixed width, next, finish. Nah, akan menjadi lebih terlihat sederhana dan rapi. Yang ini juga sama seperti tadi. Base, fixed width, next, finish. Nah, oke. Base. Nah, lalu kita akan membuat grafiknya di sama di blok semua. Ini kan ada quick analysis atau control Q.
pilih charge, lalu pilih yang line. Nah, ini kita dapatkan hasil grafiknya. Kita pindah dulu. Bentar, pindah ke atas. Pindah ke atas ini. Nah, sama seperti tadi yang untuk group delay. Kita pindah ke atas. Lalu yang bentar. Ini group delay, berarti salah. Bentar. Saya melakukan kesalahan. Ini saya hapus saja. Nah, ini yang betul. Correction coefficient. Terus ini saya hapus saja karena ini salah. Yang div gain. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kita akan membuat charge untuk div gain. Terus ini, lalu yang correlation coefficient. Pindah ke atas. Nah, kini kita akan merapikan dulu grafiknya. Caranya, klik pada yang nomor angka seperti Pak ini. Nah, klik 2 kali. Lalu kita ke bagian paling kanan berbentuk seperti grafik. Kita pilih label. Nah, label positionnya kita pindah ke low. Nah, akan ke bawah seperti ini. Nah, akan menjadi lebih enak dilihat. Terus ini bisa kita hapus menjadi group delay. Terus juga charge element di simbol plus kita centang pada aksis title untuk menambahkan judulnya. Untuk di sini merupakan waktu atau time dalam nanosecond. Kalau ini frekuensi dalam gigahertz. Pindah ke sini. Nah, terus kita juga lakukan yang sama. Sepertinya sudah, jadi kita hapus ininya, kayak seret-seretnya agar bisa dilihat judulnya. Lalu bisa tambahkan, ini pindahkan.
tambah elemen basis title. Sini yang merupakan frekuensi. Nah, ini merupakan besar div gain-nya. Ini juga. Nah, ini merupakan jumlah koefisien correlation coefficient. Nah, sekian dari saya, apa yang menjelaskan kembali apa yang telah diajarkan oleh anggota PKL ya, tentang antena bintang 9 dan cara mengambil data group delay, correlation coefficiency, sama diversity gain, dan mengconvertnya menjadi sebuah data ke Microsoft Excel. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah tindakan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.